Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait filsafat ilmu, ya. Itu kan sejak awal saya menyampaikan bahwa membuat catatan ya. Dan hari ini kebetulan kesempatan kita luring dan saya tidak terburu-buru. Ya, kemarin kan luring tapi terburu-buru. Ya, gitu. Silakan dikumpulkan untuk catatannya yang hari ini. Dan jika membawa yang kemarin juga dikumpulkan. Jika tidak terbawa semuanya atau ada yang belum, ya nanti bisa menyusul. Ya nggak apa-apa. Yang terbawa saja. Jadi santai, tidak perlu panik. Tidak perlu panik. Ya. Jadi untuk materi hari ini ambil disiapkan nanti di akhir perkuliahan saja, ya. Materi hari ini kita akan berbicara tentang rasionalisme, empirisme, dan kritisisme dalam filsafat ilmu. Nah, tiga kata ini adakah yang masih asing? Rasionalisme, tahu kata isme? Isme itu apa? Imbuhan isme? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Masa sudah lupa? Materi SMA kelas 3. Lupa. Isme itu aliran, jadi rasionalisme. Rasio itu apa? Ya, akal, logika. Jadi rasionalisme, aliran yang mengemukakan tentang akal. Jadi itu. Empirisme ini pengalaman, ya real. Jadi ada jejak yang bisa diikuti, itu empirisme. Kalau kritisisme, gabungan antara akal dan pengalaman. Oke. Jadi ini yang akan kita bicarakan, ya, terkait filsafat ilmu di pertemuan ini ke berapa? 4 ya? 4 apa 5 ya? Jadi tujuannya agar memahami epistemologi ketiga aliran ini, pertama. Kemudian yang kedua, mengenal apa sih maksud dari ketiganya ini. Kalau di dalam keseharian itu diterapkan dalam aktivitas atau tindakan seperti apa. Nah, yang ketiga, goalnya mampu membandingkan antara akal dan pengalaman untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Ya, ini goal kita. Jadi nanti kita bahas satu per satu terkait itu. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah yang pertama ketika kita bicara rasionalisme. Ya. Rasionalisme karena ini adalah mengedepankan akal. Ya. Jadi titik tumpu kebenaran itu berpusat pada akal. Ya. Jadi kalau tidak masuk akal itu dianggap tidak benar. Ya. Ketika nggak masuk akal dianggap tidak benar walaupun ada kegiatan atau aktivitas kita yang tidak masuk akal tetapi benar. Bisa memberi contoh. Coba. Yang nggak masuk akal tapi benar. Ayo, coba digunakan otaknya untuk berpikir kira-kira kebenaran apa yang tidak masuk akal tetapi itu benar. Spiritual, real, bagaimana? Hah? Religius, contoh konkret. Contoh konkret saja di dalam keseharian kalian. Ya. Itu benar tapi tidak masuk akal. Apa?
Hmm? Apa? Jangan ragu-ragu. Hmm? Oke. Sapi itu hewan suci. Ini agama apa? Hindu. Nah, ini yang saya maksudkan ya, contoh konkret ya. Ya, seperti itu. Hal yang serupa, apa? Di dalam agama juga religius. Selain sapi, hewan. Hmm? Makam, patung, kalau di Jawa, ku, keris, boleh. Kalau binatang apa? Kucing. Ya. Ini kepercayaannya orang-orang bahwa kucing itu malati. Itu ya. Nah, ini kan kalau dipikirkan itu tidak masuk akal, tetapi itu benar. Nah, hal-hal yang terkait religius ini kerap kali tidak masuk akal, tetapi itu benar. Nah, ini yang akan ditentang oleh aliran-aliran rasionalisme. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Ya. Hal yang lebih konkret lagi, tetapi tidak terkait dengan mistisisme atau religiusitas, itu adalah kaya dalam semalam. Ya, kaya dalam semalam. Kan nggak masuk akal ya. Tetapi ada orang bisa kaya dalam semalam. Ya. Kalau di logika kan gitu tidak masuk akal. Ya. Tetapi ada di dalam kehidupan ini, ya, orang tiba-tiba kaya. Banyak faktornya atau banyak kejadiannya. Misalnya, ya, tiba-tiba dia mendapatkan warisan dari seseorang yang sudah sakit lama. Dia mencari seseorang yang ciri-cirinya ada pada orang itu. Ya, kekayaannya mungkin triliunan atau miliaran, ketika ketemu orang yang pas, ya, itu akan diberikan. Ini kan secara logika tidak masuk akal, tetapi ada. Mau beli rumah tidak punya uang, tetapi akhirnya bisa terbeli rumah itu. Ya, ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya. Ini contoh real, bahkan di rekan saya yang mengajar di daerah Pacet di pondok pesantren, ya. Di kampung itu ada seseorang yang beli rumah, ya. Dan beliau ini memang kontraktor. Tahu kontraktor ya? Ya, pekerjaannya membangun rumah, jobnya seperti itu, ya. Selain itu dia itu menabung atau investasi rumah, beli di mana-mana. Sampai akhirnya dia ingin mencari rumah, ya, di pondok, dekat pondok atau dekat sekolah, yang nanti akan diberikan kepada orang tersebut. Ya, jadi rekan saya itu ingin beli rumah, tapi uangnya tidak ada. Ya. Tapi akhirnya dia tetap berupaya berkeliling mencari sampailah ketemu dengan rumah itu. Dia bercerita, bertanya kriterianya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Nah, menurut orang ini tadi, ini orang yang pas. Sehingga diberilah kelonggaran. Silakan dibeli rumah saya. Loh, saya nggak punya uang. Sepunyanya. Punya berapa itu akan saya terima. Setelah itu negosiasi harga, harga ketemu, ya, dibayar kalau ada uang. Ya. Kalau kita mau beli rumah, ciri-ciri seperti itu kan nggak ada. Ya, tetapi ternyata ada realita yang seperti itu. Nah, ini akan ditentang oleh gagasan rasionalisme. Seperti ini, ya. Sedangkan kalau
empirisme itu berdasarkan pengalaman atau indera. Ya. Ini kerap kali saya bersinggungan gagasan ya, itu dengan rekan saya yang mungkin tidak punya pengalaman seperti saya. Ini dua contoh yang menjadi perdebatan kami berdua yang selalu berkonflik. Satu, kalau kita berkendara di jalan berlubang, ya, itu bisa masalah dengan BAB, jadi bisa mencret, ya, bisa kembung, bisa sakit perut dan lain sebagainya. Ya. Ini realita ini berdasarkan pengalaman saya. Terus pengalaman yang kedua, ketika seorang guru sering mengajar dan volumenya tinggi, dia akan rawan terkena yang namanya amandel. Ini saya sampaikan kepada rekan saya dan rekan saya tidak percaya. Tetapi saya sudah mengalami ini. Ya. Sampai akhirnya hari ini tadi, ya, beliau terkena amandel. Kemudian saya tanya, habis ngapain? Habis makan apa atau habis ngajar? Ngomong di audiens yang banyak. Iya, beberapa hari saya ngomong di audiens yang banyak. Nah, akhirnya kemudian saya tinggal melempar fakta yang pernah saya lempar. Ya. Oh iya ya, baru percaya. Ya. Tetapi beliau sebagai seorang penganut rasionalisme enggak percaya realita atau kebenaran yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman, karena beliau belum pernah mengalami. Jadi ditolak secara rasio. Ya. Nah, ini tidak akan pernah ketemu dua gagasan ini. Nah, ketemunya itu nanti di aliran yang ketiga, kritisisme. Ya. Kenapa? Karena ini menggabungkan dari dua hal. Bisa memberi contoh yang kritisisme. Coba. Ya. Kita bawa yang namanya filsafat ini ke kehidupan realita, biar kalian gampang menangkapnya. Kan saya beri contoh-contoh yang real, dekat dengan keseharian. Dengan maksud agar kalian itu bisa memahami dengan mudah maksud dari ketiga aliran ini. Ya, ayo silakan, siapa yang bisa memberi contoh? Kritisisme. Jika melihat apel jatuh. Memberi fakta dari apel jatuh, tapi apel sedang sebabnya verifikasi. Oke. Itu berdasarkan dari buku. Ya. Tapi kalau aktivitas itu kan agak sulit kalian mencernanya. Coba ayo. Yang sederhana seperti saya memberi dua contoh, rasionalisme dan empirisme. Contoh yang lain barangkali bisa menggali contoh lain dari keseharian kalian agar dekat pengalamannya. Perpaduan antara rasio dan pengalaman. Meriksa itu benar atau tidak. Seperti itu apa ada penyebab lain? Nah, dalam kasus itu bisa, tetapi harus ada empirismenya digunakan. Kalau itu tadi untuk memeriksa berita hanya menggunakan rasio. Nah, ini yang harus kita gabungkan. Ini karena di realita banyak sekali ya, bahkan teman-teman kalian atau kadang orang tua kalian ya, itu selalu langsung percaya apa yang ada di media sosial. Ya. Selalu percaya dengan apa yang disampaikan di media sosial. Ya. Jadi di media sosial dianggap selalu benar. Ada orang-orang yang seperti ini. Terus ini kalau kita menggabungkan antara rasio dan juga pengalaman atau pengalaman indrawi ini, ya,
Misalnya ada satu orang di kelas ini yang konten kreator. Ya. Konten kreatornya ini seputar hal-hal yang sama dengan disampaikan di video tadi. Ya. Konten kreator ini ya kadang menyajikan sesuatu tidak sesuai dengan realita. Karena apa? Dia memburu apa yang namanya viewer. Ya, viewer, viral dan lain sebagainya. Nah, akhirnya orang ini kan tahu karena dia sering buat konten. Ya. Nah, baru ketika ada temannya percaya dan dia memberi informasi, ya, berita ini benar, tetapi saya seringkali membuat berita yang semacam ini, ya, jadi dia punya basic, punya pengalaman. Ya. Nah, yang benar mungkin A, tetapi orang lain ingin ya ikut viral dengan merespon kejadian itu. Ya. Nah, termasuk saya, misalnya orang itu bercerita, saya seringkali membuat konten seperti ini, ya, merespon apa-apa yang viral. Nah, sehingga dia tadi menceritakan pengalamannya dan logikanya kepada temannya agar tidak selalu percaya yang namanya video. Gitu ya maksudnya. Kalau menelaah berita saja, ya, atau menelaah video saja, itu masih rasio. Empirismenya belum ada. Nah, jadi kalau kritisisme harus menggabungkan keduanya, seperti yang saya sampaikan tadi. Konten kreator memberitahukan kepada temannya bahwa video semacam ini ya belum tentu benar. Nah, macam itu. Kalau yang lebih real, lebih mudah, ada lagi yang bisa memberi contoh ya, silakan. Yang semua saya mahasiswa seperti Pak mahasiswa itu pelajari misalnya kayak seperti itu. Kita jadi pelajari menggunakan software, datanya di pasar, tapi kita mungkin secara apa kita lebih orang seperti itu. Kemudian kita tanyakan juga pada dosen apakah ada lebih benar, apakah sama juga gitu. Ya, dengan pengalaman Itu belum contoh, itu penjelasan. Contoh, ayo coba contoh. Zain? Tidak ada gagasan? Bunga? Tidak ada gagasan? Vita? Vita ini yang mana? Vita? Siapa ini? Risma? Isma? Isma? Oke, sambil dipikir. Ya, sambil dipikir kita kembali lagi mempertajam rasionalisme dulu. Ya. Jadi cara mudah untuk mengingat yakni rasionalisme itu kan terdiri dari dua kata. Ya, rasio dan isme. Ya. Digabung sehingga menjadi kata berimbuhan. Ya. Rasionalisme, rasio, ingat-ingat rasio adalah akal, isme aliran. Berarti kalau rasionalisme itu berarti sumbernya berangkat pada akal. Oke? Bisa ditangkap ya. Kemudian kebenaran atau pengetahuan berdasarkan rasionalisme itu lahir dari pemikiran logis. Ya. Seperti gravitasi tadi. Dari pemikiran logis, kenapa ini bisa jatuh? Apel ini, kenapa bisa jatuhnya ke bawah? Kok tidak ke atas jatuhnya? Ditemukanlah akhirnya yang namanya gaya gravitasi. Karena dia berpikir, penemunya dia duduk di pohon apel. Ya. Memikirkan dia berpikir terus gimana? Kenapa apel ini kok jatuh? Ya, ke bawah nggak ke atas. Ya. Sampai akhirnya dia menemukan teori yang namanya gravitasi. Karena awalnya dia duduk di bawah pohon apel dan apel itu tiba-tiba jatuh. Ya. Jadi realitas itu dibangun sampai akhirnya dia melahirkan pengetahuan. Jadi teori itu difikirkan.
Ya. Jadi sesuatu yang difikirkan akhirnya dia melahirkan sebuah teori. Rasionalisme. Ya. Cara gampangnya karena rasio itu akal, maka ada aliran yang mengatakan aku berpikir maka aku ada. Ya. Ada yang tahu itu pemikirannya siapa? Hasil catatannya masa gak tersenggol ya? René Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Ya. Jadi kalian sebagai kaum intelektual, kalau mau dianggap keberadaannya, jadi kalian harus membuahkan buah pikiran, buah gagasan, argumentasi, biar kalian dianggap ada. Kalau kalian hanya diam, tidak bersuara, tidak menyampaikan pengetahuan kalian dianggap tidak ada dalam aliran rasionalisme. Ya. Kita itu di dalam keseharian memang tiga hal ini. Tiga aliran ini ada. Tinggal kalian melihat konteks ini, pemikiran apa yang digunakan. Ya. Rasionalisme kah? Empirisme kah? Atau kritisisme kah? Ketika kalian memahami ini, tiga konteks ini, maka kalian akan selalu menemukan posisi yang terbaik. Ya. Walaupun di kondisi yang sulit. Ketika kalian memahami ini, ya, maka kalian akan menempatkan diri di posisi yang selalu baik. Ya, maka cermati terus digunakan logikanya, pengalamannya, dipadukan antara keduanya agar kalian menjadi orang-orang yang selalu beruntung. Ya. Ini konteks keilmuannya, ya. Kemudian kalau menggunakan logika ini, maka cara berpikirnya adalah deduktif. Ya, tahu deduktif masih ingat? Di pelajaran bahasa Indonesia dulu kata deduktif, induktif. Ya. Rasionalisme itu menggunakan logika berpikir deduktif. Universal. Jadi umum ke khusus. Seperti itu. Ya dari umum dulu. Jadi misalnya berpikir rasionalisme itu umumnya itu seperti apa? Ya. Umumnya. Maka rasionalisme itu menggunakan pemikiran pada umumnya. Contoh. Ya. Orang-orang di pedesaan khususnya berpikir bahwa sekolah atau kuliah itu pasti bayar. Ini pemikiran umum orang-orang di desa. Ya, semuanya seperti itu. Tetapi kan ada yang namanya kuliah itu tidak bayar atau gratis. Ada di sini yang dapat beasiswa? 1, 2, 3. Nah, ini ada yang dapat beasiswa. Ya. Tetapi orang pedesaan itu berpikir misalnya ekonominya pas-pasan, ya, pengetahuannya juga tidak terbuka. Nah, itu ketika anaknya lulus sekolah maka langsung diminta untuk kerja. Karena pada pikirannya nanti kalau kuliah itu bayarnya mahal, nggak kuat. Padahal ada alternatif kuliah agar tidak bayar itu seperti apa? Itu ada. Tapi orang-orang di desa, orang-orang di kampung itu kan tidak tahu. Secara umum mereka berpikir begitu. Ya. Nah, ini rasionalisme. Ya. Mereka berpikir itu rasionalisme. Ya. Jadi menggunakan logika yang namanya kuliah itu pasti bayarnya mahal. Wes anak saya nggak saya kuliahkan karena bayarnya mahal. Untuk hidup saya saja tidak cukup. Ya, ini menggunakan rasio. Oke, jadi gampang ya.
menghubungkannya. Jadi kata kunci kemudian dihubungkan ke realita, begitu cara berpikirnya. Kalau sudah bisa seperti itu, maka lebih mudah untuk memahami. Kuncinya kita mendapatkan sebuah keilmuan itu faham, bukan hafal. Karena kalau hafal nanti bisa lupa. Tapi kalau faham, nanti ketika lupa, ada sentilan sedikit, dia langsung bisa ingat. Dan bisa menerapkan bahkan. Karena dia paham. Tapi kalau hafal, dan hafalannya hilang, ya, hafalan itu kan ada di otak kepala bagian depan. Ya. Sedangkan otak, sesuatu yang sudah dianggap tidak penting itu digeser ke belakang di otak tengah. Ya, nggak hilang, ada di otak tengah. Jadi kalau kalian sudah menganggap yang kalian hafalkan itu sudah tidak menjadi superior atau sudah tidak menjadi penting, maka dia akan tergeser ke belakang, tersimpan di memori otak tengah. Ya. Nah, sehingga hafalnya hilang atau memorinya akan hilang. Nah, ini kerap kali terjadi di kasus-kasus percintaan. Sudahlah, lupakan, move on. Benar kan? Sering begitu ya. Ada perkataan-perkataan seperti itu. Ya, itu tidak tepat. Ya. Cara rasionalisme tidak tepat. Kenapa? Karena memori itu tidak akan bisa dihilangkan, tetapi digeser bisa. Ya. Jadi kalau sudahlah lupakan mantanmu, nggak bisa kalau dilupakan. Karena sesuatu yang ada di otak ini ya tersimpan dengan baik. Tetapi dia bisa digeser. Ya. Kalau mantan itu dulu penting, ya, maka carilah sesuatu yang posisinya atau kepentingannya sama dengan mantan. Agar mantan ini nanti sudah dianggap tidak penting dan dia bergeser ke belakang. Ya. Jadi kalau kalian habis patah hati mencoba untuk melupakan, ya, sedihnya nggak selesai-selesai. Karena proses melupakan itu kan adalah bagian dari ingatan. Ya. Semakin berusaha dilupakan, maka semakin kekal bayangan itu. Nah, ini logika otak kita. Ya. Jadi jangan dilupakan, maka yang benar adalah dialihkan dengan aktivitas yang lain atau orang baru misalnya. Maka dia akan tergeser dengan mudah. Makanya, oh ada teman yang habis patah hati kemudian dia jalan dengan cowok atau cewek baru, cie yang sudah move on. Gitu ya. Nah, ungkapan seperti ini muncul karena apa? Karena dia sudah menemukan seseorang yang baru. Sehingga dikatakan move on, dia sudah berusaha tidak mengingat lagi, disimpan di sini. Ya. Seperti itu. Jadi pengalaman itu tidak akan bisa terlupakan atau orang-orang yang ada di sekitar kita atau pengetahuan yang pernah kita dapat itu tidak akan pernah bisa hilang. Tetapi kalian menganggap tidak penting, maka itu akan tersimpan di otak tengah. Bagaimana cara menggali sesuatu yang tersimpan di otak tengah? Maka carilah relevansi dengan aktivitas kalian. Ya, seperti itu. Ini terkait keilmuan, bagaimana agar keilmuan itu terus teringat, bahkan menancap. Maka anggap itu menjadi sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting itu dilakukan terus-menerus secara konsisten. Betul tidak? Ya. Jadi agar kalian menjadi seorang ilmuwan, ya, yang pandai, yang paham, maka itu kalian lakukan terus-menerus. Ya. Maka itu tidak akan pernah lupa karena dilakukan terus-menerus. Sama ketika kalian pacaran, ada yang pacaran di sini? Ya. Kalau ada, ya, kirim pesan pagi-pagi. Lagi apa? Selamat pagi. Kirim pesan itu kan berkali-kali. Kalian jadi antara bangun tidur sampai tidur lagi berkirim pesan itu kan buahnya. Sehingga ya orang tersebut menjadi spesial, menjadi penting. Ya. Maka dia gak terlupakan kan? Ya. Kalau lama nggak ketemu, ya,
Yang lain akhirnya dianggap tidak penting. Yang penting adalah yang terkasih. Makan nggak enak, tidur nggak enak, yang lain dianggap nggak penting. Itu disebut orang-orang sebagai malah rindu. Ya, akhirnya pengen ketemu. Nek ketemu langsung happy lagi, bahagia lagi dan lain sebagainya. Ya, akhirnya enak makan lagi, enak tidur lagi, enak aktivitas lagi. Ya, logikanya seperti itu, rasionya seperti itu. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini sangat masuk akal. Ya. Cuman kan kita tidak pernah memasukkan itu ke dalam akal kita. Kadang ada ikatan atau ucapan-ucapan love is blind. Ya, cinta itu buta. Gitu ya. Ya, dianggap cinta ini tidak masuk di akal karena dianggap cinta itu buta. Ya, seperti itu. Nah, padahal di sisi lain cinta benar-benar rasionalis. Ya. Seperti itulah. Kemudian ciri-cirinya tadi sudah saya sebutkan ya. Metode deduktif dari pemikirannya umum, dari umum baru ke khusus atau deduktif ya. Maka orang-orang yang mengikuti cara berpikir umum berarti dia mengikuti cara berpikir rasionalisme. Nah, simpelnya tadi kayak gitu, misalnya orang kampung ya, bahwa kuliah itu bayar, kalau semua orang mengatakan itu benar lah, ini penganut rasionalisme. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri dari rasionalisme itu sumbernya dari akal. Dan yang ketiga, itu skeptis atau tidak mau mendengar dari apa itu pengalaman. Semua berdasarkan logika. Nah, dan ciri yang keempat, bahwa ilmu sejati itu pasti dan matematis. Ilmu sejati itu pasti dan matematis, ini aliran logika. Jadi kalau tidak pasti dan tidak matematis, maka tidak akan dijalani. Sebagian besar masyarakat kita itu kan penganut rasionalisme, iya kan? Ya, coba cari kasih contoh. Kalau masyarakat kita ini penganut rasionalisme, mereka itu lebih percaya apa yang mereka lihat, bukan kayak gitu. mereka lebih percaya dari mereka yang lihat daripada yang. Coba dibuatkan contoh konkret, bisa nggak? Definisi bagus, ya memang begitu. Contoh konkret. Orang naik mobil, ya, atau orang bawa mobil, ini dianggap apa? Mampu, kaya, bener ya? Hanya bawa saja ya, oke? Bawa saja loh, ya. Jadi sifatnya pasti, ya kan? Sifatnya pasti. Matematisnya, ya, orang yang bawa mobil, ya pasti kaya, ya. Padahal belum tentu. Lah ketika ngomong belum tentu, lah dia sudah menggunakan logika berpikir empirisme. Tetapi ya masyarakat kita ya nggak perlu menelaah lebih jauh, ya kan? Misalnya siapa namamu? Baby. Misalnya Baby ya didatangi oleh temannya cowok, ya, dia membawa mobil ke rumahnya, ya, maka tetangga, orang tua itu pasti menganggap, wih, temenmu anak orang kaya, ya, langsung seperti itu. Oke, ini rasionalisme. Tetapi tetangga yang nyinyir, ya, tetangga yang nyinyir, dia akan menggunakan empirisme. Alah paling enggak ya motor giling, motor rental, ya. Tetangga nyinyir menggunakan empirisme. Dia ngomong begitu karena dia bisa atau punya pengalaman, ya. Pengalaman dia sering
pinjem mobil atau punya pengalaman ngerental mobil. Sehingga dia itu, saya bukan orang kaya, wong saya kadang minjem mobil, saya bawa mobil, ya begitu. Nah, karena ada tetangga begitu diomong-omongi oleh yang lain waktu belanja gitu ya. Anak situ loh kemarin diapeli bawa mobil. Kayaknya calonnya anak orang kaya. Ya kan gitu dong, ibu-ibu kalau pagi ngerumpi ambil belanja. Kemudian ada yang nyinyir satu. Ya. Malah paling itu ya mobil nyile. Paling ya kamu ngerental. Nah, ini seperti itu. Nah, ini loh logika berpikir di masyarakat kita. Ya, mudah ya melihat itu semua, realita itu semua. Jadi rasionya seperti itu. Jadi skeptis ya terhadap yang namanya kepastian dan juga matematis. Ya. Gampang ya. Nangkepnya gampang ya. Soalnya kalau begitu kan pikirannya kan bosan tuh kayak pak dari rumah yang Itu ya. beres. Rasionalis. Awas keliru. Ya. Yang empiris tadi tetangga yang nyinyir tadi. Ya, empiris berdasarkan pengalaman. Karena apa? Dia seringkali pinjam mobil, rental mobil, ya pekerjaannya supir, tapi dia nggak punya mobil. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke empirisme, bagaimana realnya di kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama apa tadi? Ini berbanding terbalik dengan rasionalis. Kalau tadi akal, ini berarti pengalaman. Kemudian manusia lahir sebagai bentuk tabula rasa, kumpulan dari perasaan-perasaan. Ya. Manusia itu kumpulan dari perasaan-perasaan. Ini yang ditangkap oleh empirisme. Jadi kalau kalian tidak punya perasaan, maka kalian tidak bisa dianggap sebagai kaum-kaum empirisme. Ya. Nah, ini juga termasuk golongan-golongan yang bisa dikatakan juga bebal. Ya. Ini juga kadang di dalam diri kita itu kadang kita tiba-tiba rasionalis, kadang tiba-tiba empiris. Ya. Makanya kita itu sebagai makhluk yang jamak. Ya. Misalnya logika ya atau perspektif di masyarakat lebih suka orang kerja apa orang usaha? Kerja. Rasionalis. Karena ketika mereka diminta usaha, dihitungkan gini, ya, modal 1 juta, nanti dalam 3 tahun menjadi 1 M. Orang empiris gak akan percaya. Oh, gak mungkin itu. Yang pasti. Apa? Nah, kemudian dia masih bertanya, caranya gimana? Ya, uang 1 juta, kemudian ya bisa 3 tahun menjadi 1 M. Ya. Dia orang empiris tadi kan bertanya, masih penasaran. Ya. Dia masih ingin menggunakan logikanya. Kalau masuk akal, maka akan saya ikuti. Dijelaskanlah kalau rasionalisme itu kan pasti dan matematis, dihitungkan. Kamu punya uang 1 juta, belikan ayam 10 jantan dan 1 ya, berbalik. 1 ayam jantan dan 10 betina. Ya. Ayam ini nanti akan bertelur setiap hari kalau jenis ayam bertelur. Ya. Anggaplah dari 10 itu bertelur 8. Ya, dihitungkan. Harga telur berapa? 1 bijinya 2.000. Berarti sehari dapat 16.000. Makan 11 ekor ayam itu 1 kilo. Harga pakan 1 kilo. Kalau diberi makan jagung, harga jagung paling mahal 8.000. Ya. Berarti dapat 50%. Ya.
Agar untung 50%, ya. Jangan untung 50%, dikurangi, ya, dikembangbiakkan. Jadi telur 8 tadi, yang 4 itu dijual dan yang 4 ditetaskan. Akhirnya dari 11 menjadi plus 4 tiap hari. Nanti selama 21 hari dia menetas. Hitungkan rinci, ketemu, dan pas 3 tahun menjadi 1 miliar. 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun akan menjadi 1 miliar. Sudah dihitungkan itu ketemunya, pakannya, dan lain sebagainya. Ya. Itu hitung-hitungannya real, orang rasionalis. Tapi akhirnya orang empiris masih tidak mau karena dia belum punya pengalaman itu. Dia akan menjawab. Nah, itu kalau nggak mati. Nah, kalau saya beli 11 ayam dan besok mati 1, lusa mati 2, ya. 3 hari lagi mati 2, dan 1 minggu ayamnya habis. Uang 1 juta saya hilang. Lebih baik saya kerja 1 bulan, setiap bulan nanti saya dapat gaji 4 juta. Nah, ini. Jadi di sisi lain kadang di dalam diri kita ada empirisme dan ada rasionalisme. Gampang ya untuk menerka dan pemikiran-pemikiran itu ya. Nah, tokohnya ini ada John Locke. John Locke itu pemikir yang berbasis pengalaman. Ya, semua teori-teorinya dia lahirkan dari pengalaman. Kemudian David Hume, ya, ini sangat kuat tentang indrawi. 2 tokoh ini, ya. Jadi tokoh-tokoh empirisme yang paling banyak dikutip, paling banyak digunakan teorinya 2 ini, ya. Kemudian untuk mempermudah, maka empirisme kata kuncinya 1, observasi. Karena berbasis pengalaman kayak itu tadi. Ya, dia nggak langsung percaya. Oke lah, saya coba dulu. Ya. Kemudian nanti didamping sehingga setelah dicoba maka dia akan mendapat apa? Pengalaman. Nah, kalau sudah ada pengalaman, ya, dia bisa menyimpulkan. Kebalikannya, kalau rasionalisme itu deduktif, kalau empirisme induktif, dari khusus ke umum. Ya. Jadi ini seorang pengusaha, ya, itu juga harus punya empirisme. Sehingga nanti dia bisa survive, punya pengalaman, ya. Selain punya rasionalisme, punya logika, dia harus juga punya pengalaman. Ya, seorang pengusaha ini 2, kekuatannya ini 2. Ya, rasionalisme dan empirisme ini benar-benar kuat seorang pengusaha. Makanya pengusaha itu tidak banyak. Ya, pengusaha itu kan beberapa saja. Sedangkan yang umum bekerja. Ya, ini. Jadi gampang ya, kata kuncinya 1, observasi. Yang kedua itu pengalaman. Dan yang ketiga induktif. 3 kata kunci untuk mengingat aliran dari empirisme. Ya. Untuk ciri-cirinya itu terbalik ya, berbanding terbalik dengan apa tadi? Rasionalisme. Jadi metodenya, kemudian kebenarannya, cara mengujinya tadi. Kalau rasio itu menggunakan akal, kalau empirisme menggunakan pengalaman. Pokoknya semuanya itu kata kuncinya ya antara akal dan pengalaman. Seperti itu aja. Jadi orang empirisme itu menolak ide bawaan. Pasti itu. Jadi kalau idenya seperti ini, ya, itu nanti kalau dia jalani observasi, oh ternyata realitanya enggak begini. Ya dia ketemu, ya, sehingga direnovasi, diperbaiki berdasarkan pengalamannya dia. Makanya trik usaha sukses menurut si A ketika diterapkan oleh si B belum tentu cocok. Makanya orang-orang banyak meniru tapi tetap gagal.
Akhirnya pesimis dan kerja lagi. Ya. Karena apa? Karena orangnya berbeda. Cara misalnya dengan resep yang sama dalam membuat kopi 3+2, ya. 3-nya gula, kemudian 2-nya kopi. Orang yang sama rasanya sama kalau orangnya sama. Iya kan? Baru orangnya beda, apakah sama rumusnya sama? Beda. Karena orangnya berbeda. Ya. Padahal sudah dikasih rumus ya 3+2. Gulanya 3, kopinya 2. Sama-sama lah sendoknya. Misalnya kamu buat kopi dengan ibumu buat kopi ketika kamu membuatkan ayahmu. Kemudian cobalah tanyakan. Nah, ya. Kopi yang kamu buat dengan kopi yang ibumu buat. Biar tahu perubahannya. Begitu juga misalnya kalian punya langganan. Ya, punya langganan ini. Mbah makan. Atau punya langganan kafe. Ya. Kalian coba amati. Ketika pramusaji yang A sama yang B, pasti akan ada perbedaan. Padahal SOP itu sudah jelas loh kalau di tempat orang jualan. Yang sederhana pun itu sudah jelas SOP-nya. Apalagi yang modern, kafe, coffee shop, itu sudah SOP-nya jelas. Tapi kalau pramusajinya ganti, maka akan ganti rasa. Padahal SOP-nya sudah jelas. Ini yang namanya empirisme. Jadi rumus yang sama diterapkan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Betul. Betul. Salah satunya. Orang jualnya yang diturun-turun gitu kan. Rasanya mungkin antar generasi yang nggak sama. Karena orang rasa Iya. Dirasa itu yang mempengaruhi. Ini empirisme. Makanya ya, bisnis bisa ditiru, tetapi jalan bisnis atau jalan rezeki tidak bisa ditiru. Karena ada rasa di situ. Orang ini bagaimana ketika bekerja dia ikhlas enggak? Nah, ikhlas misalnya jadi pedagang atau pengusaha gak ikhlas, ya dia cemberut aja. Ya. Dengan modal yang sama di tempat yang sama, ya bisa jadi yang beli berbeda. Karena empirisme itu kumpulan rasa. Nah, gak ikhlas berarti kan cemberut aja. Kalian beli ke orang yang ramah, murah senyum, ambek wong sing judes. Yang ngomong cekak. Beli es apa? Ya. Dengan beli es, oh nggih Mbak, es nopo? Kerja es batu gede nopo kata? Kamu akan pilih yang mana? Jelas ya? Ini loh. Ya, makanya satu user dengan user yang lain akan berbeda. Ini empirisme, tabula rasa, kumpulan rasa. Jadi mengalirlah. Kalau kalian punya rumus, jangan disimpan sendiri, bagikan. Kan banyak pemikiran orang yang rasionalisme. Nanti kalau resep saya bagikan, saya punya saingan. Ya, sehingga rumus apa, resep-resep atau apa, rumus dan sebagainya itu disimpan sendiri. Padahal kalau di dalam Islam, hakikat ilmu harus disampaikan. Karena disampaikan itu hanya ilmunya menjadi manfaat. Kalau punya rumus, punya resep disimpan sendiri, ya, hanya ilmunya kan nggak bermanfaat. Nah, pengusaha yang sering share dan berbagi dan lain sebagainya, pasti usahanya dia akan semakin maju. Pasti. Tetapi coba lihat. Orang yang ingin atau resepnya ingin disembunyikan terus, ya. Maka satu saja, kalau dia sudah meninggal, generasi seterusnya sudah nggak bisa melanjutkan. Ya, karena itu tadi dia
memegang keilmuannya, dia takut. Ya, padahal konsep, nah, bisnis is bisnis, ilmu is ilmu. Kalian harus memahami itu. Ya. Ketika bisnis maka harus pasti dan matematis. Tapi kalau ilmu, ya, ini harus kalian sebarkan sebanyak-banyaknya karena semakin disebarkan ilmu kalian semakin banyak. Itu bahasanya ilmu seperti itu. Misalnya, satu contoh konkret saja. Guru atau dosen itu kan terus memberikan ilmunya. Apakah habis ilmunya? Nah, kalau habis, berarti masa saya misalnya ilmu saya 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu saya sudah nggak bisa ngajar. Iya kan? Tapi ilmu itu berkembang. Saya melihat wajah-wajah baru. Oh ini saya dapat ilmu baru. Itu akan disampaikan ke kelas yang lain, ke tempat yang lain. Jadi tambahan teorinya. Jadi seperti itu. Jadi ilmu harus disampaikan. Ingat-ingat itu. Jangan sampai kalian memendam ilmu itu erat-erat. Walaupun ini ngomong soal bisnis. Ya. Karena dengan template yang sama belum tentu dia bisa menjalankan apa yang kita jalankan. Itu ya. Pegang teguh itu kalau kalian hendak berbisnis. Jangan takut ketika ada orang tanya. Misalnya kalian usaha percetakan, kalian punya langganan percetakan dan tiba-tiba tetangga samping rumahmu ingin membuka percetakan yang baru. Kalau nyetak gimana? Aduh, nyetak dudunau kan punya saingan baru. Gitu kan? Ya. Tapi sampaikan saja. Ilmu, karena yang dia tanyakan adalah ilmu. Ya. Si cetak di A harganya sekian, tapi harganya begini. Di B ini begini. Beritahukan. Apa sehingga nanti ya dia yang akan belajar, tapi walaupun sudah diberitahu kalau dia tidak bisa menjalankan dengan passionnya, dengan rasanya, jadi memilih antara 3 tadi itu nggak bisa. Orang mencetak ini saya taruh di percetakan yang mana. Nah itu hanya seperti itu saja. Kalau dia nggak bisa mengolah rasa nggak ketemu. Akhirnya pelanggannya komplain. Nah seperti itu. Jadi kalian di dalam diri kalian dalam keseharian harus bisa menyambungkan rasional ini dan empirisme, harus balance. Berdasarkan pengalaman dan berdasarkan logika. Ya, rasio dan empiris. Jadi itu harus ada di dalam diri kalian. Nah, kalau sudah ada 2 di dalam diri kalian, maka yang ketiga harus kalian munculkan. Kalian akan menjadi sosok yang baru. Kritisisme. Tapi jangan kritis dulu. Rasio belum, empirisme belum, kritis dulu. Yaitu akhirnya tong kosong nyaring. Ya kan? Ya, orang kadang kan kritis saja, tetapi tidak disertai logika dan pengalaman. Dia kritis saja. Padahal sejatinya kritis itu gabungan dari logika dan pengalaman. Oke? Kalau kalian kritis saja, tapi tidak punya 2 ini, tong kosong nyari bunyinya. Oke? Sampai di sini bisa ditangkap? Bisa ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Jadi untuk konteks misalkan itu relevan nasionalisme dalam konteks misalkan. Jadi tidak ada, ya, tidak ada yang paling relevan. Jadi keduanya saling. Jadi keduanya itu seperti yang saya sampaikan, itu oposisi biner. Ya, harus seimbang. Jadi kalau orang sudah seimbang, bisa menyeimbangkan ini, maka dia bisa melahirkan yang namanya kritisisme. Logika berpikir kritis. Ketika memiliki ini, maka ya, makanya 3-3-nya ini dia akan menjadi produk unggul. Jadi pondasinya 2. Kalau sudah ada pondasinya 2, maka di atasnya akan terbangun kritisisme. Kalau sudah ada 3 ini, ya, maka kalian adalah brand terbaik. Ingat itu.
brand terbaik. Jadi mengasah keilmuan, kemudian menerapkan. Nah, sebagai mahasiswa ini mengasah keilmuan itu rasio. Ya, kita belajar di kelas itu rasio. Ketika kalian menerapkan apa yang saya sampaikan di dalam kelas, di lapangan, empiris. Ya. Kalau kalian terus melakukan ini, ya, secara simultan, dapat teori diterapkan, nggak hilang, ilmunya nggak hilang. Nah, kalau nggak hilang, nanti kalian ada fenomena menjadi kritis. Itu cara belajar yang baik dalam kaidah filsafat ilmu. Ya. Maka bagaimana caranya sebagai mahasiswa bahasa Indonesia? Saya kan sudah menyampaikan di minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Apa? Ya. Kan kemarin dengan bandingkan dengan Bali. Apa alasannya Bali itu jadi destinasi utama yang turis luar? Kenapa nggak di sini? Kalau untuk bermain, karena di Bali kebudayaannya masih bisa kalau di Cina itu masih ada. Sedangkan untuk yang daerah-daerah lain seperti juga kalau itu kurang. Itu sendiri, pembesarannya adalah mungkin brandingnya kurang. Terus kalau motor itu agak besar, harus ada yang besar. Yang berarti 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu atau pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kayaknya. Apa pertemuan pertama? Saya menyampaikan sebagai mahasiswa bahasa Indonesia akal simultan tadi. Ya. Rasio belajar di kelas kemudian diterapkan. Ini akan menjadi produk unggul kan. Mulai dari sekarang. Personal branding itu. Saya minta apa dulu? Saya minta apa dulu? Sudah diterapkan belum? Sebagai mahasiswa bahasa Indonesia, ya, jangan menyingkat pesan. Bisa diterapkan dalam keseharian. Sudah. Nah, kalau sudah bagus berarti kalian ingin menjadi debit unggul. Mengubah habit saja itu sulit. Ya. Satu dengan kamu tidak ini memang orang nyinyir ya. Teman kalian akan nyinyir. Gaya surat nol gak disingkat belasin. Ya. Itu pertama. Kamu kuat mental gak membawa ilmu? Itu namanya membawa ilmu. Makanya kalau ada di sekitaran kalian orang yang gak kuat ilmu nih jadi gendeng gitu kan? Banyak kan? Sendilun-sendilun seperti itu ya, sentilan-sentilan seperti itu ya. Ya, cok-cok seperti itu ya. Ya. Maka kalau kamu kuat, kalau kalian kuat, maka kalian akan menjadi orang yang berilmu. Ya. Selama menerapkan itu, temanmu langsung komen aneh enggak? Iya. Jangan gentar. Itu ujian pertama. Tapi kalau kalian sudah ya menerapkan itu, teman-temanmu nanti oh iya, ada bahasa Indonesia. Terbranding juga. Yang ngomong kan bukan kamu, tapi temanmu. Oh iya, ada bahasa Indonesia. Nah itu namanya brand. Kalau pemberian sesuatu yang diberikan oleh orang dari luar diri itu namanya brand. Branding. Branding itu bukan dibuat oleh diri kita, tetapi oleh orang lain. Kalau orang lain sudah mengatakan, oh iya ada bahasa Indonesia, berarti brandingmu sudah benar, sudah tersampaikan. Ya. Maka suatu ketika nanti, ketika ada yang butuh ada bahasa Indonesia, ya, maka temanmu langsung ingat dia. Oh, ini. Nah, apa berarti lo job datang? Nah,
Pertama job datang, jangan ngomong soal uang. Ya. Jadi portofolio, pengalaman, itu yang dikumpulkan dulu. Empirisme. Ya. Karena apa? Logika berpikir orang akan memberikan job kepada orang yang banyak portofolionya atau dianggap profesional. Orang profesional itu punya banyak portofolio atau punya banyak pengalaman yang didokumentasikan. Ya, seperti itu prosesnya begitu. Jadi kalau kalian ingin langkah pertama, maka jangan menyingkat WA. Setelah itu dikembangkan, WA sudah berhasil, ya ke TikTok. Apa media sosial yang kalian punya lah, kalian main apa aja, main TikTok, main Instagram, main apapun itu. Jangan disingkat. Wes berhasil gak nyingkat, nulis biasanya 2-3 kalimat, di-upgrade di media sosial itu. Karena media sosial itu adalah basic portofolio yang bisa diakses oleh orang di luar diri kalian. Itu personal branding ini akan benar-benar matang di situ. Ya. Ditambah biasanya 3 kalimat kalau membuat status, ditambah 3 paragraf. Ya. Ditambah 3 paragraf. Orang pertama ya akan nyinyir, ya, karena media sosial rata-rata kan kalian kenal toh dengan mereka, mungkin 30 atau 40% nggak kenal, ya. Nah di situ loh cara kalian membranding. Maka kalau kalian sering menulis, oh ini anak bahasa Indonesia suka menulis, itu terbentuk. Kalau menurut konsep arena produksi kulturalnya Borju, ya, ada arena, habitus, dan juga modal. Arena ini akan didapat kalau kalian melakukan habitus atau keseharian-keseharian itu tadi. Nah, kalian akan mendapatkan arena. Arena ini apa? Misalnya kalian ingin dianggap sebagai mahasiswa bahasa Indonesia yang kompeten. Ya. Maka kalian harus merebut ini. Kalian harus memperjuangkan dengan habit tadi, pengalaman-pengalaman tadi. Kalau kalian sudah melakukan ini, maka sudah ke sini. Kalian akan diberi space, diberi arena oleh orang-orang di sekitar kalian. Kalau sudah dikasih space, kalau dikasih arena lah, ini, ya, kalian akan dapat yang ketiga, modal. Modal simbolik, modal kapital, ya, modal ekonomi, ya, itu seperti itu, ya. Modal simbolik tadi, jadi kalian yang sudah punya modal simbolik apa? Kalian sebagai orang yang ahli bahasa, tulisannya bagus, ini modal simbolik. Tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang nggak punya habit begitu. Guru bahasa Indonesia banyak. Ya, tapi yang pandai menulis tidak banyak. Oke, jadi yang sering diundang kemana-mana, ya, bukan guru bahasa Indonesia yang banyak itu, tetapi guru bahasa Indonesia yang gampang kan, untuk melengsarkan orang-orang itu, rival-rival itu, ya. Itu menulis, ditambah lagi soft skill apa lagi, tambah soft skill apa lagi, tumbang semuanya. Gitu loh. Caranya gimana ya? Mulai dari sekarang. Ini kan semester 1. Oke. WA dikembangkan ke media sosial, ya. Terus di-upgrade 3 paragraf. Nah, nanti kalau bisa menjadi 1 tulisan setiap postingan. Bayangkan kalau sehari kalian buat 1 postingan dan isinya 1 tulisan. 1 tulisan itu kan dikatakan 1 tulisan itu isi di koran itu 1 halaman setengah atau 750 hingga 1000 karakter. Itu kalau panjang halaman diketik itu 1 hingga 1,5 halaman. Kan nggak panjang. Itu sudah disebut tulisan. Kalau sehari kalian buat status dan isinya status itu diiringi caption 1 tulisan diberi judul, ya, 4 tahun berapa cuma? Berarti buku kalian berapa juga? Sebenarnya kalau 1 buku isinya itu 100 tulisan,
Dalam 1 tahun kan 356 hari. Ya. Berarti dalam 1 tahun kalian sudah punya 3 buku. Ya. Kalau isinya 100. Jadi ini bahwa Iya, gimana? kalau saya menurut ada, cuma saya itu bingung mulainya itu seperti apa, misalnya kayak kirim SKM gimana, kemudian nanti gimana gitu. Bingungnya jangan banyak-banyak. Satu dulu. Jadi dulu apa? Bingung yang pertama apa? Ya kalau sekarang kan masih sesuatu ya Pak. Iya. Tapi kok itu memang sudah ada kebutuhan. Hmm. Dan saya juga banyak pernyataan bahwa semester berikutnya itu sebenarnya ada rencana buat tulis dulu. Tapi kendalanya itu mungkin pascanya nanti saya kalau mana saya sendiri kan juga nggak punya cara untuk update gitu loh sebenarnya. Mas, saya sendiri ada. Tapi sudah punya tulisan. Kalau full itu belum Pak, tapi niatan buat saya bikin karya Pak. Niatan. Sudah ada karya apa belum? Belum. Belum. Lihat yang ada. Ya, aku yang saya seperti itu mungkin nanti setelah itu saya mau tahu terakhir. Jadi itu masih sebatas angan ya. Oke. Karena punya keinginan, tapi nggak punya tulisan, ingin jadi penulis. Itu kan kekonyolan yang luar biasa. Orang menjadi penulis, ya berarti satu modelnya, dia punya tulisan. Ya, berarti tadi masih keinginan. Ya. Tapi kalau saya ingin jadi penulis, maka saya nulis. Setelah nulis, ya baru tanya kepada orang yang biasanya nulis. Tulisan ini kalau agar dibaca orang itu diapakan? Oh, sini, kirim ke koran ini, kirim ke majalah ini, kirim ke website ini. Ya. Betul. Jadi ketika begitu berarti langkah menjadi penulis sudah semakin dekat. Bukan dekat ya, semakin dekat. Karena di situ seperti kata Borju, arena produksi kultur itu harus diperjuangkan. Bukan berarti orang yang nulis akan menjadi penulis, kan enggak. Yang menyebut dia penulis itu kan orang lain. Weh, sekarang gini, saya tantang kamu, ya. Munculkan personal branding satu kelas ini aja. Bagaimana caranya nanti temanmu satu kelas ini menganggap kamu penulis? Itu tantangan saya. Ya. Jadi satu kelas ini, oh nanti temanmu itu akan menganggapmu sebagai penulis. Satu lagi. Berarti langkahmu akan semakin nyata. Bagaimana caranya? Berarti kamu harus nulis dulu. Terus ditunjukkan ke teman-temanmu. Ya. Teman-temanmu pasti nggak akan gubris, ya kan? Baru nanti, ini loh tulisanku di sini, dimuat di sini. Weh, penulis kita lah, brand sudah terbentuk. Ya. Di masa saya kesana ya, itu sudah pasti. Oke, berarti sekarang mulai lagi. Nah, soalnya di SMA itu nggak ada ekstrak mau itu Pak. Dan juga dulu di tanya di SMA itu kan memang guru saya itu orang SMA selama nggak tahu masuk ekstrak apa. Jadi saya Oh, di SMA akhirnya off karena nggak ketemu orang yang pas. Oke. Berarti beneran ingin menulis ya? Saya lihat kamu juga, saya lihat di statusnya itu ikut teater ada teman yang ikut teater. Oke, bagus itu. Karena itu soft skill yang membuat kalian nanti berbeda dengan yang lain. Ya, soft skill itu membuat moncer. Seperti yang saya contohkan masnya dia. Ya, itu moncer. Ya. Di antara sekian lulusan dan satu angkatan, nggak ada, cuma dia. Ya. Yang moncer. Tetapi yang mendekati di bawahnya ada. Yang mengikuti dia. Ya, mana-mana mengikuti dia, akhirnya kan juga mengikuti. Jadi kayak gitu. Ya. Itu kalau mau ada yang mau di kelas ini dan mau dibangun personal brandingnya, oke, saya dampingi. Saya siap membantu. Jadi kayak gitu. Maka satu, wes mulai membangun portofolio itu di media sosial ya.
aktivitas yang terkait misalnya ingin dibangun ya apapun lah itu ya, maka diupload di media sosial. Aktivitas yang terkait misalnya ingin menjadi penulis dan ingin menjadi aktivis teater atau seniman teater, maka keduanya ini harus selalu muncul di media sosial kalian ya. Ini. Nah, dan renik-reniknya yang lain. Kalau menjadi penulis, reniknya apa? Membaca. Jadi aktivitas menemukan buku baru, ya, difoto misalnya buku sudah dapat mencapai ilmu buku difoto, dibuatkan captionnya nggak boleh dapat buku baru, nggak ada bedanya. Tapi kalau kalian membranding, ya, filsafat ilmu, buku yang baru saya beli, ya, di Shopee kemarin sekarang sudah tiba. Ternyata untuk memahami buku ini, saya perlu membaca berkali-kali. Banyak kata-kata yang tidak mudah saya pahami. Sehingga saya perlu mendownload yang namanya KBBI di HP dan juga Thesaurus di HP untuk membaca buku ini. Nah, kalian bercerita. Ya. Nah, akhirnya aktiviti tadi menjadi portofolio. Tapi kalau alhamdulillah buku baru datang, selesai. Nggak jadi portofolio itu. Ya, gampang kan membangun portofolio. Caption agak panjang, jadi portofolio. Orang melihat, oh, itu tersimpan. Tapi coba bayangkan, semua aktivitasmu satu tulisan. Ya, 1 tahun personal brandingmu itu akan nampak. Ya, jadi gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Jadi 3 pijakan ini tadi ya, itu yang membuat kalian survive, ya. Rasionalisme, empirisme, kritisisme. Jangan kritis dulu sebelum menguasai rasionalitas sama empirisme, ya. Karena nanti akan nyaring bunyinya. Omdo, ya. Jangan menjadi orang yang omdo. Jadi kalau kalian datang ke tempat baru, lebih banyak mendengar. Jangan berbicara. Ini pelajaran yang berat. Karena orang ya biasanya suka ngomong. Ya, mesti ngomong ya, tapi nggak mau mendengarkan. Ya, sekarang dibalik. Ya. Suka mendengarkan. Ya. Kalau kamu jadi penulis suka mendengarkan di forum apa? Ya. Bawa buku kecil kemana-mana. Tulis kata kunci. Nanti setelah, jangan sibuk sendiri, kamu masuk sosial, ya. Buku kecil itu nanti misalnya obrolan di mana habis ini ke kantin, ya, beli es, ngobrol di situ. Nah, di obrolan itu kamu menemukan apa? Tulis kata kunci saja. Misalnya dengan kata, ya, filsafat sulit. Ya, ternyata di luar kelas nanti waktu beli es kalian ngobrol, ternyata Pak Tony gini-gini lah. Kamu menangkap itu, filsafat sulit. Yes. Jangan langsung ditulis, walaupun kamu ingin jadi penulis. Tapi kalian harus menghargai manusia yang ada di depanmu. Ya. Setelah pulang dari nongkrong sama teman-teman, ya baru. Karena kamu ingin menjadi penulis, kata itu dibesarkan menjadi. Nah, tadi sempatkan foto saat ditemani. Di tempat tadi. Nah, itu kan nanti terupload, ada captionnya. Ya, filsafat sulit. Kenapa kalau sulit ya? Kamu jadikan satu tulisan. Diupload di Facebook. Diupload di Instagram. Sesuai dengan karakternya kan? Nah, Instagram kan ada karakter katanya, Facebook ada karakter katanya, TikTok ada karakter katanya. Disesuaikan. Kalau di video, kalau sekarang algoritma media sosial itu video pendek, bukan tulisan. Ya. Tapi karena kamu ingin menulis dan ingin menguasai media sosial misalnya, ya buat caption, buat video pendek, captionnya tulisan. Kamu menguasai dua, menguasai internet dan menguasai tulisan. Sesimpel dan sesederhana itu. Nanti kalau sudah banyak tulisannya, nanti saya arahkan bidikan-bidikan kemana tulisan ini, harus menemukan rumahnya. Jadi kayak gitu. Ya kalau mau dibangun, mulai dari sekarang, maka 1 itu tadi. Pertama, jangan pernah menyingkat WA.
Yang kedua, upgrade di media sosial, jangan ada singkatan, ya sedikit-sedikit. Goalnya enggak, misalnya nulis apa, kabarnya wis pusing kepala saya Pak. Ya wis, kita paragraf dulu. Besok ditambah lagi, besok lagi, terus. Sampai akhirnya kamu terbiasa buat status, captionnya tulisan. Wis, sudah jadi tulisan, kamu nggak terlalu mikir. Harus nulis apa sih? Ya kan? Nah itu nanti ada yang namanya buku, ya, esai ringan, kumpulan catatan-catatan harian, kayak gitu, itu begitu. Mulai dari situ dulu, ya, dan puisi. Jadi nanti akan esai ini akan mengembangkan kamu cara menulis. Baru setelah puisi berhasil nulis puisi, dikembangkan ke cerpen. Jangan nulis cerpen dulu. Jangan nulis novel dulu, nulis puisi dulu. Karena puisi itu ya atmosfernya luas, ya, dipadatkan. Orang cenderung lebih mudah mengembangkan tulisan daripada memendekkan tulisan. Ya. Jadi kalau kamu kerumitanmu, pengalamanmu sudah bisa kamu tulis menjadi puisi, itu berarti nanti kamu kalau mengembangkan bisa. Tapi kalau kamu pengalaman dan kerumitan itu nggak bisa kamu masukkan dalam puisi, puisi yang bagus, ya, orang tidak tahu kalau itu kerumitanmu. Maksudnya begini, kamu nulis kerumitan A, ya, orang akan menangkap kerumitan B. Nah itu tulis puisinya sudah jadi. Tapi kalau menganggap, weh curhat nih, lah belum berhasil nulis puisi. Jadi gitu. Nulis puisi itu gampang-gampang sulit. Jadi gitu, nanti saya ajari branding-branding yang lainnya jika memang tertarik. Dan memang kalau di dalam kelas nggak akan cukup, perlu ada pertemuan di luar kelas. Kalau mau silakan. Ya nanti akan saya luangkan waktu khusus untuk itu. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan filsafat ilmu? Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada, maka cukup sekian untuk pertemuan filsafat ilmu. Dan jangan lupa membuat catatan di minggu depan agar kalian apa yang saya sampaikan di kelas itu bisa nangkep. Ya, terus begitu. Itu cara untuk menangkap. Jadi kalian mempersiapkan wadah dulu. Tapi kalau kalian datang kuliah tidak ada wadahnya, ya kalian nggak akan dapat apa-apa. Ya, makanya saya minta untuk menulis catatan itu. Berarti kan kalian mempersiapkan wadah, nanti saya tinggal menambahi. Oh gini toh, maksud yang sulit yang saya rangkum itu. Ya seperti yang disampaikan siapa? Pasha. Tadi itu kan apa yang dia baca di buku tentang fenomena apel jatuh. Ya, Einstein. Ya, tapi kan kamu masih belum bisa mencerna itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, ketika saya membahasakan dengan mudah di kelas, oh ternyata maksudnya yang saya baca kemarin itu begitu. Siapkan wadahnya dulu. Jadi kalau kalian ingin pendapatan yang banyak, ya siapkan wadahnya dulu. Ya, logikanya kan gitu. Kalau kalian ingin membeli atau dapat air, ya siapkan air, gelas, jangan saringan. Air dikasih saringan ya bocor. Gitu. Jadi siapkan wadahnya dulu. Kalau kalian wadahnya sudah siap, maka semua akan datang. Ya, jadi kayak gitu. Ngomong kaya itu sebenarnya kan gampang-gampang sulit. Tapi teorinya, ya, sama kalau kalian megang ayam itu. Ayam itu kalau mau kalian pegang, gampang nggak? Susah. Tapi kan bisa kan, Kafir. Ya. Mencari uang itu begitu. Karena uang itu salah satu bentuk rezeki. Jadi rezeki nggak bisa dikejar. Nah dikejar ya kayak ayam ngejar ayam nggak dapat. Kan ada caranya. Kasih pakan. Ya. Karena nanti dia kan datang makan ditangkap. Berarti kalau mencari uang berarti harus kalian punya ilmunya dulu, pengalamannya dulu. Gitu loh ya. Oke, itu saja. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe